Gue pun pernah beberapa kali, ini pengalaman gue gitu ya, ketika mengikuti sebuah kompetisi gitu di stasiun TV. 2 kali hal yang sama. Ada satu momen, satu konten gitu, meminta untuk memperlihatkan rumah pribadi gitu. Dan di situ gue menolak dengan alasan ini. Nah, itu dianggap tidak kooperatif gitu. Sedangkan di kompetisi itu yang dipertandingkannya talent gue satu di mana gitu, talent gue apa gitu, keahlian gue gitu, yang menurut gue kayaknya nggak penting-penting amat. Iya, gitu. tugas mutlak seorang artis itu adalah memperlihatkan keahliannya. Kewajiban seorang artis itu, tanggung jawab sebagai seorang artis itu, memperlihatkan keahliannya. Baik itu keahlian bernyanyi, keahlian acting, keahlian nari, keahlian nge-host, memperlihatkan keahliannya yang menghibur. Nah, itu tugas dan tanggung jawab seorang artis. Dan keputusan gue untuk tetap tidak mau itu dianggap kalau gue itu tidak mau dikenal. Nah, itu lucunya lagi. Keputusan untuk tidak mau memperlihatkan kehidupan pribadi gitu ya. Ya itu dianggap tidak serius. Nah, tidak serius mengikuti kompetisi itu, dan lo mau dikenal apa enggak sih gitu. Ya karena gini, era sekarang ini menjual keahlian itu belum tentu laku. Tapi menjual persoalan pribadi cepat laku. Menjual persoalan pribadi akan menaikkan rating. Sedangkan menjual keahlian itu kayak hal yang sulit, hal yang berat, iya, hal yang lama, hal yang tidak menguntungkan. benang merah seorang artis itu menghibur sesuai talentanya. Tapi sekarang ini artis itu, walau tidak semuanya, tapi mayoritasnya, dominannya, menjual keluh kesah kehidupan pribadinya, menjual persoalan pribadinya, menjual apa yang dia punya. Tapi gue termasuk bangga karena salah satu kompetisi itu kan intinya gue juara di situ kan. Tapi perjuangan gue di belakang itu bukan apa yang dipertandingkan, tapi perjuangan gue untuk tidak mau keluar dari karakter gue ini, tidak mau ikut drama-drama, tidak mau mempertunjukkan kehidupan pribadi gue, tapi gue masih bisa menang. Nah, itu yang gue bangga sekali di situ. Ya berarti gini. Sedangkan yang lain apa aja deh yang penting. Berarti gini. Jangan lagi disebut kehidupan pribadi. Karena kalau yang namanya kehidupan pribadi, berarti kan yang namanya pribadi itu tidak boleh diketahui orang. Ya, kita yang tahu. Ya, berarti sekarang ini kehidupan bersama. Kehidupan bersama, kehidupan semua orang.
Jadi kalau ada yang usil, ada yang ngecengin, ada yang ngejek, ada yang menghina, nggak usah sakit hati. Karena kan tampak dipertontonkan dengan sendirinya. Yang aku nggak habis pikir itu, asalnya seperti apa, itu terjadi. Yang pada akhirnya sekarang ini yang dijual tuh kehidupan pribadi gitu. Yang dipertontonkan tuh kehidupan pribadi. Yang disiarkan tuh kehidupan pribadi. Terus gini, ada pertanyaan, kenapa sih tidak mau nunjukin? Misalkan gue punya pacar saat itu kan, atau gue punya keluarga saat itu kan, karena pengen disorot gitu. Yang gue pikir saat itu, ya buat dikenal itu nanti kan pasti banyak penilaian kan. Nah gue yang memang senang di profesi ini, ketika mendapat penilaian buruk kan sudah tahu pasti bakal menerima itu. Nah sedangkan orang-orang di sekitar gue yang tidak tahu dunia artis, tiba-tiba mungkin disorot, tiba-tiba mungkin diberitakan, apakah mentalnya kuat gitu kayak gue gitu. Nah gue memberikan alasan seperti itu, salah pula. Ya. Abis itu belum lagi selesai sampai di situ, dari pihak keluarga pun merasa kayak, kok lu kayak nggak mau ngasih tahu gitu siapa keluarga lo gini-gini. Jadi aduh. Iya, kita ini kan selalu ngomong kehidupan pribadi. Tapi kok semua orang tahu, berarti kan itu bukan pribadi lagi. Ya akhirnya cuma bisa ngasih ya alasan ke pihak yang menyiarkan seperti itu, dan alasan ke keluarga gue, kalau siap jadi artis, oke. Begini. Tapi kalau nggak siap, Nggak usah aja. ya nggak usah. Bukan berarti menyembunyikan, nggak ngakuin atau apa, tapi efeknya itu loh, sanggup apa enggak? Ya enggak, karena iya benar loh. Misalkan aku ini diundang salah satu channel YouTube. Misalkan aku ini diundang oleh salah satu stasiun televisi. Ya datangnya aku ke sana tuh membawa keahlianku. Betul. Bukan mau menceritakan aku tidak punya duit, bukan mau menceritakan aku patah hati, bukan mau menceritakan siapa bapakku, mau menceritakan siapa ibuku, mau menceritakan aku bertengkar dengan saudaraku, menceritakan aku ditipu orang. Bukan. Datangnya aku ke sebuah stasiun TV atau sebuah channel YouTube itu untuk mempertunjukkan keahlianku. Itu kan benang merahnya. Tampil di sebuah stasiun TV, tampil di channel YouTube, tampil dimanapun yang namanya media sosial, media, ya tampil untuk memperlihatkan keahlian. Boleh menceritakan kehidupan pribadi, kalau memang harus diceritakan, tapi yang baik, yang menginspirasi, yang menyemangati. Jangan memperlihatkan hal negatif, karena itu akan mempengaruhi banyak orang, apalagi sudah menjadi seorang idola. Menurutku hal-hal negatif yang kita lihat, takut miskin sih, karena takut miskin. Itu tadi dari pihak yang nyarin kan, harus bertentangan yang tadi gue ceritain. Terus dengan keluarga, belum lagi saat itu gue punya pasangan kan. Nah tuh. Nah
gue menggunakan media sosial untuk kepentingan pekerjaan gue. Ya, Kalau dulu kan kita pakai portofolio ya, ngirimin portofolio kita, foto-foto kita gitu. Sekarang dengan adanya media sosial, gue dengan mudahnya upload foto-foto gue, menunjukkan gue mengawali karir sebagai model gitu, dan gue tinggal kasih tunjuk, ya ini foto-foto gue terbaru gue ada di media sosial. Jadi permasalahan ketika gue punya pasangan, kok gue nggak diposting gitu deh. Aduh, gimana ya? Masalahnya, bukan masalahnya, statusnya saat itu berpacaran gitu kan. Nah, oke lah gue posting. Sampai gue harus bilang gini, kalau memang sudah statusnya jelas, nah ini masih berpacaran, nanti ini itu, nanti masa gue hapus gitu kan. Dan tujuan utama ini mau ngasih tahu tentang foto-foto model gue, jadi orang tuh gak usah lihat lagi gue mana portofolio lu, ya lihat aja Instagram gue gitu, nggak usah ngirim-ngirim lagi, tinggal klik nama ketemu. Gitu. Jadi merasa gimana gitu. Dalam hatiku betapa beratnya mau ada di dunia hiburan ini dengan cara yang baik dan benar. Betapa beratnya untuk jadi terkenal itu, banyak banget tanggung jawabnya, menjaga perasaan orang di sekitar kita. Dan sekarang ini orang enak terkenal, ini itu bisa dapat ini gratis, bisa kesana gratis, efek buruknya tidak tahu kan, disenangi banyak orang gitu. Tapi efek ke orang-orang sekitarnya, dan kebetulan orang sekitarnya juga bahasanya panjat sosial gitu kan, bisa terkenal dengan ya pokoknya gue dompleng aja foto jadi terkenal juga gitu, tanpa punya keahlian apapun. Iya, collab begitulah gitu, tanpa punya keahlian apapun gitu. Ada sih keahlian tapi jadi eles-eles doang gitu. nggak fokus gitu. Apapun bentuk media sosialnya, sekali lagi, apapun nama media sosialnya, tidak ada yang salah. Iya. Justru itu sebuah kemudahan. Tapi perlihatkanlah keahlian di media sosial yang lo gunakan. Itu yang benar. Jangan jadi tempat curhat. Ya. Sekarang kita begini aja deh. Gimana tuh? Anggap saja misalkan lo nggak ngerti tentang yang namanya artis. Oke. Nah, lo bertanya deh. Mau nanya apa? Gua orang biasa nih, ya. Tahu. Serius. Coba lo tanya serius, mewakili banyak orang. Nah, gue yang jawab. Ya biar tahu artis itu seharusnya seperti apa sih gitu. Kalau tadi kan bercerita. Nah, ini coba lo bertanya nih. Gimana rasanya jadi artis? Yang saya lihat kan enak, senang terus, banyak duit, terkenal, masuk TV terus, saya nonton loh. Pertanyaannya tadi apa? Ya gimana rasanya gitu, pengen kayak Mas ini kan kayaknya serba mudah gitu. Jadi artis itu apalagi diinginkan, pasti menyenangkan, pasti jadi orang istimewa atau diistimewakan, pasti kemanapun gampang, bertemu dengan siapapun gampang, pasti jadi banyak duit efeknya. Nah, itu hal yang menyenangkan. Intinya jadi artis itu menyenangkan. Oke. Nah, yang saya nggak tahu nih sebenarnya tuh gimana
Nah, jadi artis itu konsekuensinya kehidupan kita otomatis tidak bisa normal seperti kebanyakan orang karena dari ucap, didengar dan dinilai, dari penampilan, didengar dan dilihat dan dinilai, dari tingkah laku, dilihat dan dicontoh, dimanapun berada pasti diketahui banyak orang, dimanapun berada pasti semua orang mau minta foto, dimanapun berada pasti orang mengorek-ngorek tentang kelemahan. Nah itu konsekuensi jadi seorang artis. Wah, gimana loh kalau lagi emang Masnya nggak pernah sedih gitu, nggak pernah patah hati gitu? Seorang artis sehebat apapun tetaplah manusia biasa. Tentunya pasti patah hati, tentunya pasti capek, tentunya apapun tentang dia dilihat dan didengar, apapun tentang dia diperhatikan. Intinya hilangnya kebebasan. Namun persoalan pribadinya sama seperti orang biasa. Tapi karena tanggung jawabnya itu menjadi contoh banyak orang, tanggung jawabnya itu menghibur banyak orang. Jadi apapun persoalannya apapun bentuk persoalan pribadinya, ya tetaplah harus jadi contoh banyak orang dan tetaplah menghibur orang. Duh, persoalan iki. Kucing saya mati aja, tetangga saya tahu kok lagi sedih. Kenapa sedih? Kucing saya mati. Tanggung jawabnya loh yang berat. Lagi sedih disuruh ke warung aja, tukang warung tahu saya lagi sedih.